Ini udah diisi ulang mood booster. Dan kita masih di serinya para juara. Aduh, ini juara apa lagi? Kalau kemarin kita juara Filmapres internal kampus. Kalau sekarang Moka Kabupaten. Mojang Jajaka Kabupaten Bandung. Wah. Dari DHB. Anak DHB dong Mojang Jajaka. Bukan bukan Moka DHB tapi Moka Kabupaten Bandung. Jadi mengalahkan itu kan penduduk Kabupaten Bandung itu sekitar 4 juta lebih. 4 juta, Pak. 4 juta. Dan satu-satunya dia terus yang ikutin tapi nggak tahu. Mas ini loh Pak buat jadi. Nyantuk gitu. Kita kenalin dengan siapa ini? Ya, Sampurasun. Sebelumnya perkenalkan nama saya Diva Pamela Muharam, biasa dipanggil Diva. Saya dari program studi Diploma 3 Keperawatan tingkat 1, asal dari Kabupaten Bandung, dari Banjaran tentunya, dan saat ini kebetulan masih dalam masa jabatan sebagai Mojang Kabupaten Bandung. Wow. Bentar, aku mau nanya, Mojang Kabupaten sebagai bukan orang Sunda. Oke. Apa itu? Mojang itu kayak duta, putri Oh. Indonesia lah. Cuman ini mah kan putri dari kabupaten. Oh, role model. Role modelnya Kabupaten Bandung. Cuman karena Sunda itu Mojang. Kalau Jawa Barat juga Mojang ya. Jadi Diva ini nanti bisa ke provinsi ya. Provinsi. Dilombain buat provinsi. Nanti provinsi nanti ke nasional, levelnya bisa gitu Miss sih. Indonesia. Miss Indonesia, Putri Indonesia sekarang lagi rame kan ini. Kamu sekarang masih menjabat. Iya, masih menjabat. Berarti dua periode? 2 periode. 2 tahun jadi 2 tahun. Kenapa dia 2 tahun gitu? Ada internal lah Pak dari ininya. Dari penyelenggaranya. Harusnya cuma 1 tahun. Kan biasanya 1 jabatnya. tahun. Ya. Tapi memang kemarin juga waktu kita siapa? Sani itu, Duta Pariwisata Kabupaten Sukabumi itu jadi 2 periode juga. Emang anak DHB itu suka gitu Pak? Itu keren banget pokoknya Di Duta double. Moka di double. Saking kepakenan. Ini dan saudara-saudara kamu harus tahu juga gua ini ngundang Diva udah berkali-kali dan spesial hari ini gua undang lagi, Pak aku ada pemotretan, ya udah nanti aja gua langsung balas itu, dia kayaknya nggak enak kan udah berkali-kali, Pak bisa katanya karena pemotretnya digeser ke besok gitu. Schedule. Akhirnya bisa datang ke kita. Karena jujur gue juga ngasih tahu ke Diva itu ngedadak juga. Pak Ahmad itu suka maksa kan ya. Jadi gitu. Cuman mungkin dia nggak enak juga karena gue udah berkali-kali, ya udahlah mungkin karena gue dosennya jadi takut jadi pengaruh ya. Karena Pak Ahmad suka kejam. Nah ini gimana urusannya? Kamu bisa jadi Mojang ini kayak gimana sih? Apakah dari perwakilan sekolah, apa inisiatif sendiri atau gimana sih? Awalnya sih modal nekat ya Pak. Modal nekat. Ya, Dulu kamu SMA mana? SMK di Bakti Kencana. Di mana? Di Soreang. Di Soreang. Ya, jurusan perawat. Makanya sekarang lanjut lagi perawat. Ya modal nekat kayak wah ada buka pendaftaran nih. Cobain daftar dan ternyata alhamdulillah lolos. Sampai kamu proses lolos. Dan kamu mengalahkan berapa ini sih? Maksudnya berapa kandidatnya, berapa orang sih kandidatnya total? Awalnya yang daftar tuh ada 4.000 orang. Wah, kayak beda. Gua 1% dari 4 juta. 1% dari 4 juta. Benar. Ya, 4.000 orang. Itu cuman ada 15 pasang gitu. Sampai tahap karantina, audisi dan dinobati yang akhirnya. Dan kamu dimasuk yang sampai dinobat. Dengan modal iseng doang. Modal iseng aja udah gitu. Kebayang kalau dia niat. Mungkin dia udah jadi putri Indonesia kali ya. Kamu sebetulnya sih basically senengnya apa sih? Pageant atau memang yang lain gitu? Sebenarnya enggak sih, cita-cita aku dari dulu Pak emang jadi perawat ya, karena kan emang sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ilmu hilang. Ya, jadi dan perawat itu menurut aku salah satu profesi yang bisa gitu menjadi kebermanfaatan bagi orang lain dan Mojang Jajaka juga menurut aku bisa membawa kebermanfaatan gitu. Karena kan di sini Mojang Jajaka itu selain sebagai role model ya Pak Bu, sebagai duta pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung ini. Itu pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif. Ya. UMKM. Jadi kamu memang selalu sekarang berarti punya jadwal.
Iya sih jadi suka sibuk gitu antara di Mocha. Kalau yang lain sok sibuk. Iya mah sibuk. Dia mah sukanya sibuk. Ya emang udah terjadwal ya, kamu Senin jam segini Iya. biar. Jadi 15 pasang itu mungkin bisa dikatakan ada jobnya masing-masing. Ada. Iya. Wow. Kamu itu kemarin kan kita ngobrol dengan si pemotretan buat produk atau buat Kabupaten Bandung sih? Enggak sih, buat endorse aja. Jadi emang kebetulan di Mocha ini kita juga kan dapat relasi ya Pak. Jadi ada orang kenalan itu, jadi wah ini cocok katanya jadi endorse ini. Jadi kepake gitu, iya. Gitu. Kamu ada manajemennya nggak sih? Enggak belum ada kalau manajemen sih. Pengalaman kamu karantina ngapain aja sih selama karantina, dari prosesnya kayak gimana sih? Coba jelasin ya biar teman-teman sobat-sobat DHP jangan sampai gua takut nih jadi ikut. Ternyata dapat pengalaman dia aja yang modal iseng bisa. Apa aja prosesnya sih? Kalau pertama kan dari audisi dulu ya Pak. Teknik audisi itu ada 3 hari. Di sana ada tes tulis, tes wawancara biasa mengenai tentang pariwisata, budaya, ekonomi kreatif. Terus tes hari keduanya tuh ada tes kesehatan, tes fisik, terus unjuk bakat juga. Nah di karantina ini, sebelum karantina ada prakarantina, ada 2 hari prakarantina itu. Jadi kayak kita tuh photoshoot gitu. Jadi photoshoot sama video klip gitu tentang UMKM. Jadi balance gitu antara pariwisata budaya dan juga UMKM yang ada di Kabupaten Bandung. Nah abis itu karantina kita 3 hari di hotel. Nah di situ di karantina itu kita dikasih pemateri yang luar biasa juga. Jadi dari bupati, dari wakil bupati, terus dari orang-orang hebat di Kabupaten Bandung juga, terus di luar Kabupaten Bandung juga gitu. Berarti pengisi materinya emang benar-benar bukan yang sampai kepala daerahnya pun turun gitu ya. Terus ada pelatihannya nggak kayak misalnya manner, public speaking? Pasti ada sih. Pasti ada. Mungkin ya beauty class, terus catwalk juga, public speaking ada. Jadi total sebetulnya prosesnya sampai grand final berapa lama sih? Sebenarnya nggak nyampe sebulan sih Pak. Nggak nyampe sebulan. Cuman karena jadi padat. Maraton. Iya, padat. Jadi kayak satu langsung gitu. Kamu itu posisinya masih sekolah atau sudah lulus? Udah lulus, kebetulan aku tuh gap year Pak. Gap year itu? Iya, gap year tuh jadi berhenti dulu, baru lanjut kuliah. Kamu berhenti setahun? Iya, berhenti itu ngisi kegiatannya ya? Iya, sambil aku kerjanya di apotek. Padahal dulu jurusan perawat gitu, jadi mencoba hal baru, pengen di apotek. Nyobain, cocok nggak aku ya jadi tukang obat? Gitu memang. Kamu itu dari tipikalnya orang yang suka hal-hal baru. Coba yang baru, out of the box banget. Dan menurut kamu judulnya itu iseng. Menurut gue sih, lu serius banget gitu. Dia ngegampangin aja biar bisa. Iya, biar bisa. Waktu grand finalnya, kan ada unjuk kabisa. Kamu unjuk kabisa apa sih? Ngapain? Aku nyanyi. Kamu bisa nyanyi? Bisa. Iya, bisa. Kalau nggak bisa nggak menang. Lagu daerah, lagu nasional atau apa sih? Kamu seneng apa? Lagu galau. Coba. Sedikit aja nanti. Nanti kita buat konten. Ya, talent up. Kan gue undang dia. Lagu galau. Kalau itu teh pasti itu kan kamu lagi kayak lagu galau itu harus meresapi lagu. Iya. Mencurahkan isi hati. Iya. Kan orang bisa melihat seseorang itu kalau dia memperhatikan itunya instrumennya, berarti dia memang lagi bahagia. Tapi kalau dia orang yang memperhatikan liriknya, dia galau. Bapak selalu perhatiin lirik. Enggak. Galau tiap hari, everyday. Enggak salah. Terus grand final itu pelaksanaannya di mana sih? Di Soreang juga. Di Soreang. Ya, itu kan nginep biasanya kan ya? Jadi karantina kalau dulu. nginepnya di hotel, grand finalnya di Soreang, di gedungnya. Di gedungnya. Gedung Dan itu GBS. 15 orang itu aja atau memang yang lainnya juga enggak? Enggak, 15 orang. 15 pasang itu iya, gitu 15. kan untuk penobatan dan ada kategori-kategorinya lah mungkin ya seperti itu. Hal paling berat apa sih yang menurut kamu menguji kamu apa sih? Pas karantina. Selama proses itu dari karantina sampai grand final apa sih? Sebetulnya semuanya berat ya Pak kalau dipikir-pikir, karena kan challenge juga buat aku gitu, karena ini hal baru. Jadi turun tadinya di dunia kesehatan, tiba-tiba di pageant gitu kan. Ini hal baru buat aku, jadi kayak semuanya berat, tapi dijalani prosesnya bisa akhirnya.
Dan kamu menjadi influencer kesehatan kan. Nah setelah kamu jadi sekarang vegan kan, sekarang di Mojang tuh ya. Ada yang berubah nggak dari dulu? Ada nggak? Ada banyak banget yang berubah. Kamu jadi hati-hati ngomong, Iya, hati-hati posting. Iya, media sosial apalagi kan kayak sekarang emang apa-apa media sosial. Jadi personal branding di media sosial juga harus Penting bagus banget. gitu. Karena orang juga sekarang nerima kerja pasti ditulis nama Instagram, media sosial. Ditanya Jadi itunya, dilihat dulu. postingannya apa Iya, gitu kan. Waduh. Jangan sampai ngomongnya belatak blutuk. Terus ketika misalnya kamu sekarang ada banyak yang perubahan, termasuk juga pergaulan kamu dia termasuk sekarang tipikalnya orang yang circle-nya gimana tuh? Kita menentukan tempat. Menyesuaikan sih, aku juga milih-milih ya kalau temen bergaul sama siapa-siapa aja gitu. Tapi alhamdulillahnya di angkatan aku 2021 ini tuh teman-temannya yang mempunyai ambisi yang sama gitu, sama-sama mau berproses, berjuang gitu. Jadi emang alhamdulillah di lingkungan yang positif gitu. Lingkungan kampus DHB. Iya, itu lagi itu yang harus digarisbawahi. Kamu belajar ikhlas juga kan? By the way, kamu milih DHB dari mana sih? Bisa saya kan sebanyak itu kampus perawat. SMK-nya loh, bukan ada runutannya ke atas, ada universitasnya dong. Kenapa kamu bisa ke sini? Awalnya sih kebetulan aku tuh diundang sebagai tamu undangan pas grand final pemilihan duta kampus di DHB ini tahun kemarin. Tahun 2022. Nah, dari situ aku tahu DHB itu apa sih sebenarnya gitu. Ternyata kampus juga gitu dan ada jurusan perawatnya. Wah, kebetulan kata udah jadi ya udahlah. Jadi gara-gara kamu diundang jadi tamu di acara pemilihan duta kampus. Dia tuh padahal diundang loh, Pak. Terus tiba-tiba biasanya tamu undangan itu kan kayak enggak lah kalau di kampus diundang gitu pasti dia lebih pro. Ternyata dia bilang, "Oh, ternyata aku diundang sama kampus bagus." Iya. Dan kamu akhirnya masuk. Terus kesan kamu setelah di DHB gimana? Sesuai ekspektasi. Sesuai sih ya, karena yang aku tahu kan DHB itu kampus relawan dan spiritual gitu. Dan kemarin juga sempat jadi relawan di Cianjur. Oh, kamu ke Cianjur juga? Ya, ke Cianjur juga. Seru gitu. Terus emang hal-hal baru juga di DHB gitu. Aktif kan ya. Tiap hari pasti ada aja kegiatannya wajib gitu. Disuruh bikin video TikTok juga kan sama Pak Ahmad. Kita tuh harus coba semua hal dalam hal. Kamu ngerasa nggak tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang di luar konteks akademik ya? Kalau kuliah kan biasa. Menurut kamu gimana? Ada efeknya nggak? Yang kamu kan udah di Gajen ngerti banget dong. Ada positifnya nggak sih menurut kamu? Pastinya ada ya Pak. Ya kalau dilihat dari segi positifnya pastinya ada gitu. Cuman emang mungkin ya suara mahasiswa. Cuman apa? Ya, cuman mungkin emang teman-teman Diva gitu. Kebanyakan pada ngeluh gitu. Kenapa sih tugasnya gini gitu. Mereka emang belum ngerti mungkin maksudnya Bapak tuh gimana gitu. Karena Bapak tuh pengen membuka diri gitu kan. Sebagai corong aspirasi. Berani bergerak gitu kan. Kita tuh pengen mahasiswa itu lebih tahu lah apa yang mereka bisa lakukan gitu kan. Kamu ngerti nggak pendekatan gue yang ekstrim suruh nyanyi depan kelas? Ngerti kan? Bukan nyanyinya kan? Biar berani. Iya, gue pengen kayak kamu keren banget loh ngomong norolang tepat cantol itu apa ya? Nggak kepleset gitu, nggak kepleset gitu. Kamu ngomong kadang balelol kadang. Kamu dari awal saya perhatiin cara ngomong kamu loh. Apa dia itu pemojang? Ya justru itu gue keren banget nih gitu kan. Sebenarnya aku tuh bingung ya, DHB itu yang bikin mahasiswa keren atau mahasiswa yang bikin DHB keren? Semuanya tuh kayak mahasiswa aja semuanya. Tapi memang ya dua-duanya Bu. Karena lingkungan mahasiswa sistemnya di DHB memang membentuk mahasiswa jadi keren dan mahasiswa yang masuk ini memang keren-keren. Gitu kan? Walaupun di SMA mereka pendiam, pas masuk DHB langsung jadi langsung out of box. Aku juga dulu pas masih mahasiswa Pak, kupu-kupu. Ya bercurah. Malah bukan kupu-kupu, nggak kuliah udah pulang. Nggak, dan by the way nih, Dipa sampai titik ini apa sih rahasianya gitu ya? Apa sih rahasianya sih pas titik ini? Kamu kan dulu pengen jadi perawat, tiba-tiba kamu ke pageant ke apa gitu kan? Gue berpikir kamu nggak hanya iseng deh, pasti ada sesuatu deh gitu kan? Isengnya ngeri. Ya, isengnya ngeri banget. Apa sih rahasia kamu mungkin dalam kultur pembiasaan? Mungkin kamu dari keluarga ada tekanan atau apa sih, support keluarga atau apa sih? Mungkin dari motivasi Diva sendiri ya, keluarga
yang paling utama orang tua sih, orang tua sama diri sendiri sebenarnya. Jadi apapun yang Dipa lakuin tuh demi orang tua dan demi diri Dipa sendiri gitu. Jadi emang kedepannya tuh bukan buat orang lain gitu, meskipun emang semua yang Dipa lakuin itu demi bermanfaat bagi orang lain, tapi ini juga untuk diri Dipa sendiri. Tapi gitu. ujungnya pasti kembali kepada diri kita sendiri. Iya, kalau orang tua mau orang kesehatan tuh bukan sih? Bukan. Mama kerja atau enggak? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau papa wira swasta atau PNS? Swasta. Swasta. Anak pertama atau anak pertama? Woi, punya adik berapa? Punya adik 2. Oh, model adiknya ini jadi gila banget pokoknya. Dibanding-bandingin. Orang adik-adiknya dia pasti jadi beban juga. Aduh gila, gue kakak gue udah jadi Mojang Kabupaten Bandung, gue harus gimana nih gitu kan. Berat. Wah, pokoknya jadi orang tuanya Pamela itu pasti jadi bangga banget dan ya tadi adiknya kasihan. Oke, closing statement buat Pamela nih. Pesan-pesan nih buat saya pingin nih sobat-sobat DHB spirit buat mereka. Kamu nggak ternyata Pamela iseng aja jadi gitu kan. Apalagi kalau nih tips iseng kamu apa sih sehingga membuat jadi sekarang kamu bisa seperti ini deh gitu kan. Kalau dari Diva sendiri ya, whatever you are, be a good one. Jadi siapapun kamu, apapun kamu, jadilah yang terbaik. Jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri gitu. Jadi jika proses kamu lebih panjang daripada orang lain, bukan berarti kamu itu gagal gitu. Karena kan tiap orang itu ada masanya ya, dan tiap masa itu pasti ada orangnya. Bener Bu. Tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya. Bener. Karena nggak semua orang tuh prosesnya sama. Tidak semuanya pendek, tidak semuanya panjang. Ya Allah, Pak. You are the big good one. Dia ngomong gue terus. Tapi memang semua anak DHB ini loh. Asik gue lihat Dipa itu memang kayak itu ya. Padahal anak DHB kita tiap ketemu kayak gini gitu ya. Tapi ini dia spesial banget. Dia spesial banget pokoknya. Selain cantik, inner tinggi, inner otaknya itu encer banget. Dan dia aktual banget. Pokoknya dia dari 2021 sampai sekarang 2023 masih menjabat sebagai Mojang Kabupaten Bandung. Oke? Oke, thank you banget teman-teman. Jangan lupa ikutin terus Genbase DHB. Like, comment, dan subscribe. Dadah.